Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ardiansah dari Prodi Agribisnis. Saya di sini ingin mewawancarai Kak Sahrul selaku Ketua IMM Pasir yang baru. Pertama-tama di sini saya ingin menanyakan seperti apa awal mula berdirinya organisasi IMM ini di Pasir. Ya, bisa dijawab? Oke, baik. Kemungkinan sejarah berdirinya IMM di Pasir, di Kabupaten Pasir sendiri itu sejak berdirinya Stiker Muhammadiyah Tanah Grogot 20 tahun yang lalu. Saya masih belum terlalu mempelajari tentang berdirinya IMM di Kabupaten Pasir, tapi yang pernah saya dengar sekilas tentang pendirian IMM di Kabupaten Pasir begitu. Awal berdirinya Ikatan Mahasiswa di Kabupaten Pasir, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu dimotori oleh beberapa dosen-dosen di Stiper Muhammadiyah Tanah Grogot yang juga merupakan kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada waktu itu. Di antaranya ada ayahanda siapa? Pak Isur, itu ada Bu Maryam, dan juga ada Pak Rahman selaku waktu itu selaku dosen di kampus di Muhammadiyah Tanah Grogot. Mereka saat itu melaksanakan Darul Arqam dasar yang pertama di Masjid Syuhada di Tanah Grogot. Masjid Syuhada yang sekarang itu. Nah, dulu perkaderan pertama kali dilakukan di sana oleh ayahanda itu. Untuk perkaderan pertama itu yang dilakukan. Seperti itu sejarah yang saya dengar sekilas tentang IMM di Kabupaten Pasir ini. Selanjutnya, apa saja hambatan-hambatan dalam pembentukan organisasi IMM ini? Di Kabupaten Pasir atau nasional? Nasional boleh. Hambatan berdirinya IMM dalam sejarah IMM itu berdiri tahun 1964. Pada waktu itu, pada masa PKI, saat itu Partai Komunis memang sangat gencar sekali di Indonesia, dan peristiwa G30 PKI tahun 1965 itu. Nah, berdirinya IMM pada waktu itu cukup susah karena memang waktu itu Muhammadiyah itu termasuk dalam anggota Partai Masyumi. Di Partai Masyumi itu yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa Islam itu ada sebuah organisasi yang dinamakan HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, dan ketika Muhammadiyah ingin membentuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam kampus-kampus Muhammadiyah, mungkin juga itu menjadi salah satu faktor yang faktor yang menghalangi berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada waktu itu. Beberapa kendala untuk mendirikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, namun memang karena keinginan dari pengurus organisasi ketika itu, baik dari pimpinan pemuda Muhammadiyah dan pimpinan pusat Muhammadiyah, menginginkan bahwa terbentuknya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah agar melanjutkan dakwah Muhammadiyah tadi. Begitu. Kemudian proses apa saja yang telah organisasi IMM ini lalui yang Kak Sahrul ketahui hingga saat ini? Proses yang dilalui oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya memang kurang membaca tentang sejarah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sedikit mungkin yang bisa saya bagikan
bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sudah melaksanakan beberapa kali muktamar, yaitu 19 kali muktamar. Di dalam periode muktamar atau musyawarah di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu atau musyawarah nasional ya. Nah, dalam periode itu ada sebuah periode kekosongan pada waktu itu sekitar tahun 1975 sampai 1985, sekitar 10 tahun di periode pengurusan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu tidak dilakukan muktamar selama 10 tahun. Kalau dihitung 10 tahun itu dengan masa jabatan pimpinan pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selama 2 tahun, satu periode berarti 5 tahun. 5 periode itu waktu itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengalami kekosongan di era kepemimpinan gitu. Baik, mungkin itu saja yang saya ingin wawancarai. Terima kasih untuk Kak Sahrul sudah mau untuk saya wawancarai. Saya tutup, bila bisa bilil haq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.